Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 11 ayat 1, 2, dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini, dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 5.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini yang terambil dari Ulangan pasal 10 ayat yang 12. Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-12, demikian hukum Taurat Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 421 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa.
Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 760 ayat 1 dan 3. Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini sebagai epistel bagi kita terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 19. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 19, kita membacanya secara bergantian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat.
Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 760 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Remaja.
Kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 24 Juli 2022, 1 Romawi, Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Topik minggu, Tuhan setia dalam kasih-Nya. Debata Nasatia di Bagasan Holongna. 2. Pengkhotbah. Yang berkhotbah di gereja kita hari ini ialah Amang Pendeta Horisman Lubis STH, pimpinan jemaat kita, Pendeta UF Utasoid STH, berkhotbah di HKBP Makassar. Tuhanlah yang memberkati pelayanan hamba-Nya. 3. Kebaktian Wilayah 3. Gereja akan melaksanakan kebaktian Wilayah 3 pada hari Selasa 26 Juli 2022 di Rumah Keluarga Sintua AO Hutagalung Esos Inang YT Borutobing yang beralamat di Jalan Tamalan Raya Blok 9M nomor 30/94 BTP masuk pukul 19.30 WITA. Diharapkan seluruh jemaat wilayah 3, para halado dan keluarga untuk mengikuti ibadah tersebut. 4. Rapat panitia pesta ulang tahun, pesta Gotilon dan tahun kesehatian. Gereja akan melaksanakan rapat panitia pesta ulang tahun, pesta Gotilon dan tahun kesehatian pada hari Minggu 24 Juli 2020 atau hari ini jam 19.00 WITA bertempat di gereja. Diharapkan kepada semua panitia untuk mengikuti rapat tersebut. 5. Evaluasi program kerja. Pada hari Kamis 28 Juli 2022 bertempat di gereja ini dilaksanakan evaluasi keuangan gereja. Diharapkan semua majelis gereja untuk mengikuti kegiatan tersebut. 6. Sekolah Injil Libur atau SIL, Anak Sekolah Minggu HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan sekolah Injil Libur Anak Sekolah Minggu pada hari Sabtu 30 Juli 2022 bertempat di Grand Waterboom Maros. Berangkat dari gereja ini pukul 9 WITA. Diharapkan kepada semua orang tua agar membawa anaknya mengikuti kegiatan SIL Anak Sekolah Minggu. 7. Pembinaan atau workshop tim musik dan song leader. Gereja akan melaksanakan kegiatan pembinaan atau workshop tim musik dan song leader untuk meningkatkan kualitas bernyanyi dan bermain musik. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Juli 2022 yang akan datang masuk pukul 15.00 WITA bertempat di gereja ini. Diharapkan kepada semua tim musik dan para organ, seksi musik dan jemaat untuk mengikuti kegiatan tersebut. 8. Coffee Morning. Panitia Retreat Remaja dan Naposobulu mengadakan coffee morning di depan pintu gereja kita. Marilah kita ikut berpartisipasi di kegiatan tersebut. 9. Senam sehat. Gereja akan melaksanakan senam sehat sore ini jam 16 WITA di gereja. Marilah kita bersama-sama mengikuti kegiatan tersebut. 10. Bazar makanan. Gereja melalui Sintua dan jemaat wilayah 2 akan mengadakan bazar makanan berupa ayam gota dengan harga Rp100.000 per porsi. Bazar akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Juli 2022 yang akan datang. Marilah kita memesan melalui WA wilayah masing-masing. 11. Pemberian apresiasi anak berprestasi. Sesuai dengan program kerja seksi pendidikan, gereja akan melaksanakan pemberian apresiasi kepada anak berprestasi dengan ketentuan tingkat SD, SMP, dan SMA nilai 8,75 atau ranking 1, 2, dan 3. Tingkat mahasiswa dengan IP minimal 3,50.
Pemberian apresiasi anak berprestasi akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 di ibadah Minggu. Untuk itu, kepada semua jemaat agar memberikan fotokopi nilai raport anaknya kepada majelis gereja paling lambat sampai hari Minggu 31 Juli 2022 yang akan datang. 12. Persembahan ke depan. 1. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk diakonia gereja kita. 2. Pada hari Minggu 31 Juli 2022 yang akan datang, kita akan memberikan persembahan ke depan altar untuk mendukung dana pensiun HKBP. 13. Jadwal KOR pada ibadah Minggu 31 Juli tahun 2022 yang berkor yaitu punguan Ina. 14. Jemaat sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit, 1. Agusta Christine Boru Sianipar, perawatan di rumah. 2. Bapak MU Hutagalung, perawatan di rumah. 15. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan 24 Juli. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. HM Sitompul, wilayah 2. 2. Angelina Monica Borusi Mare-Mare, wilayah 3. 3. Alvan Pasaribu, anak sekolah minggu, wilayah 1. 4. Michael Gat Sianturi, wilayah 3. 5. Inang YT Boru Lumban Tobing, wilayah 3. 6. Wesley Maruli Sitanggang, wilayah 3. 7. MY Siboro, wilayah 3. 8. M Nababan, wilayah 2. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ulang tahun pernikahan, sekiranya ada ruas atau kita yang hadir di sini yang merayakan ulang tahun pernikahan, majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 18 sampai 24 Juli. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga. 17. Jemaat yang datang dalam ibadah Minggu 17 Juli tahun 2022 di Gereja HKBP Tamarunang 127 orang. Minggu 17 Juli tahun 2022 di ibadah sekolah minggu 62 orang. Selasa 19 Juli tahun 2022 kebaktian wilayah di rumah keluarga HM Sintompul Boru Lumban Tobing sebanyak 37 orang. Warta tambahan, marilah kita mendengar pesan Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Syukur dan terima kasih kita sampaikan kepada Tuhan yang senantiasa menyertai, memelihara, dan yang selalu mendampingi gerejanya HKBP, khususnya kehidupan distrik kita HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Kasih penyertaannya yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap aktivitas. Dia memberikan kuasanya agar semua jemaat gerejanya mampu bekerja dengan baik, terlebih menghidupi firman Tuhan dan oleh pertolongan Roh Kudus. Demikian halnya dengan berjalannya Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, semuanya bisa berjalan dengan baik oleh karena kasih Tuhan Allah. Sinode Distrik dilaksanakan di bawah terang tema sehati, sepikir, dalam satu kasih dan satu tujuan, Filipi 2 ayat 2. Dengan subtema HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan dalam melaksanakan tugas panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia di HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Sinode HKBP Distrik Indonesia bagian Timur dilaksanakan di HKBP Resort Papua
yang difasilitasi oleh dua resort, yaitu di Papua, Resort Papua dan Resort Papua Barat, yang dimulai dari hari Selasa tanggal 12 Juli sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur adalah satu kegiatan persiapan menyongsong kegiatan yang besar di dalam gereja HKBP, yakni Sinode Gudang HKBP yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober tahun 2022 yang akan datang. Bahwa Sinode Gudang yang akan datang membicarakan dan menetapkan amandemen yang baru terhadap tata dasar dan tata laksana gereja HKBP yang pada akhirnya akan dinamakan Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2022 setelah amandemen keempat. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bentuk persiapan yang baik dan terdata terhadap kegiatan sinode, maka Sinode Distrik menetapkan yang menjadi usulan-usulan distrik yang akan dibawakan ke Sinode Gudang. Selanjutnya dalam Sinode Distrik tersebut, hal-hal mengenai sentralisasi keuangan dan dana pensiun HKBP bagi seluruh pegawai HKBP mendapat perhatian dan pembicaraan yang serius. Pada Sinode Distrik tersebut juga dibicarakan tentang tema yang akan menjadi tema besar Sinode Gudang yang akan datang, yakni bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, Galatia 6 ayat 2. Demikian halnya mengenai subtema sinode yang akan datang, yakni melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan HKBP, semakin bersemangat meningkatkan pelayanan di era digitalisasi. Berangkat dari tema dan subtema tersebut, diharapkan semakin terbangun sikap yang saling bertolong-tolongan dan juga mendorong semangat untuk mengembangkan pengetahuan dalam segala hal. Sinode Distrik juga menghasilkan kesepahaman tentang tata dasar dan tata laksana gereja kita HKBP. Seluruh peserta sinode bersungguh-sungguh dan penuh perhatian menggumuli prakonsep tata dasar dan tata laksana HKBP yang akan dibawakan ke Sinode Gudang. Pandangan dan pemikiran yang konstruktif tercipta dan menghasilkan usul-usul dan diharapkan dapat menyempurnakan prakonsep tata dasar dan tata laksana HKBP. Hal yang demikian juga terhadap pembahasan sentralisasi keuangan yang telah lama menjadi kerinduan HKBP, dibicarakan dengan seksama dan penuh dinamis. Sentralisasi keuangan HKBP diharapkan dapat segera dilaksanakan demi terwujudnya pelayanan yang berkeadilan di seluruh aras pelayanan HKBP. Bahwa dalam Sinode Distrik diadakan juga pemilihan para utusan Sinode Gudang sebagai pengganti para utusan Sinode Gudang yang telah dimutasi dan yang berhalangan tetap. Selanjutnya, Sinode menerima pencerahan tentang manajemen keuangan yang diharapkan memperkaya wawasan para sinodestan dalam pengelolaan keuangan gereja. Mengakhiri Sinode Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, sinodestan menyepakati pelaksanaan Sinode Distrik tentang program dan anggaran distrik tahun 2024 yang akan datang diselenggarakan di HKBP Resort Kupang pada bulan November 2023 yang akan datang. Tempat pelaksanaan sinode tersebut sebelumnya telah ditetapkan dan tertunda oleh karena adanya situasi dan kondisi yang tidak mendukung pelayanan sinode di Kupang. Demikianlah pesan Sinode Distrik ini disampaikan kepada seluruh jemaat dan perhalado di HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur. Marilah membangun kehidupan yang saling mendoakan, saling menopang dalam menanggung beban, sebab Allah akan menolong kita untuk menjalaninya. Jayapura, 14 Juli tahun 2022, ditandatangani dan distempel oleh Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Abednego Sitompul MTH. Dua Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 150, ayat 1 dan seterusnya.
sambil kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan persembahan kedua.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras madihita saluhukna. Di hamu manami doho inanami, moliate madi tuhata di parsaurata di bagasan mingguta sadarion. Ngagak lilik kami yang marhubas di tonga-tonga ni huriata alai moliate madi tuhata lasroha di parjupangata di bagasat tikion di pasu-pasu tuhata mahita marhite hatana di bagasat tikion. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Hosea pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya buat kita boleh mengikutinya. Demikian firman Tuhan, Hosea pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyampi Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita mendengar di berbagai media kasus-kasus pembunuhan, dan salah satu penyebab adanya kasus pembunuhan adalah tentang perselingkuhan, tentang kecemburuan yang berakhir pada pembunuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa bisa terjadi kasus sampai dengan pada tahap pembunuhan seperti itu karena memang bahwa merasa karena seorang yang dihianati, seorang yang cemburu, yang sakit hati karena merasa dihianati oleh pasangan yang dia sangat kasihi. Bahwa memang jangankan yang sudah suami istri, bahkan yang masih pacaran saja, karena kekasihnya pergi meninggalkan dia, karena kekasihnya selingkuh dengan perempuan lain atau laki-laki lain, bisa sampai berakibat fatal.
Ujungnya si perempuan ini atau si laki-laki ini tidak lagi mau menikah lagi, karena sudah begitu sakit hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hanya contoh, bukan untuk ditiru. Ini hanya contoh supaya kita boleh memasuki nats ini. Artinya yang mau disampaikan di situ bahwa memang betapa sakitnya dihianati oleh orang yang kita kasihi. Betapa sakitnya seseorang dihianati padahal dia sudah dikasihi dengan sepenuh hatinya. Dia sudah begitu percaya kali dengan dia, tetapi ternyata tidak disangka-sangka berbeda dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Itu sebabnya kalau ada syair lagu mengatakan, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi, katanya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itulah sakitnya dihianati. Itulah sakitnya kalau sempat terjadi yang namanya perselingkuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Hosea yang kita baca di sini, kita akan melihat keunikan daripada kitab Hosea ini. Di sini kita mau diperlihatkan oleh Tuhan bahwa memang tidak hanya manusia saja yang bisa sakit hati, tetapi Tuhan juga bisa sakit hatinya. Tuhan juga punya perasaan. Tuhan bisa tersakiti. Tuhan juga punya perasaan yang harus kita mengerti, yang juga harus kita pahami, yang harus kita jaga. Tentu itu yang mau Hosea sampaikan di dalam kitab Hosea ini. Jangan enak-enaknya aja. Ingat, Tuhan punya perasaan. Jaga hati Tuhan, jaga perasaan Tuhan, jangan sakiti dia. Maka dalam kitab Hosea ini, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan menggambarkan dirinya itu adalah seperti suami yang disakiti, seperti suami yang dihianati. Tuhan itu seperti suami yang ditinggal oleh kekasih yang sangat dia cintai, dihianati oleh kekasih yang sangat dia kasihi, yaitu umat Israel. Tuhan mau tunjukkan bagaimana perasaannya disakiti oleh umat Israel. Tuhan mau tunjukkan, ini loh seperti ini aku disakiti oleh orang Israel. Seperti inilah sakitnya aku ditinggalkan oleh orang Israel. Mereka mengkhianati aku. Maka ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Hosea ini mencoba untuk menggambarkan bagaimana perasaan Tuhan. Di waktu mereka susah, di waktu mereka menderita, Tuhan selalu menopang mereka. Tuhan selalu memberkati mereka. Tuhan membantu mereka. Bahkan sampai mereka menjadi bangsa yang sangat disegani oleh bangsa-bangsa lain. Sampai Tuhan mengangkat mereka menjadi bangsa yang besar di antara bangsa-bangsa yang lain. Mereka menjadi bangsa yang disegani, menjadi bangsa yang dihormati. Tetapi apa balas daripada kasih Tuhan dibuat oleh orang Israel? Apa balas daripada yang dilakukan oleh orang Israel? Sekali dua kali mereka menyakiti hati Tuhan, Tuhan masih memaafkan. 3 kali, 4 kali masih dimaafkan, 5 kali, 6 kali tetap dimaafkan oleh Tuhan. Tetapi sampai pada puncaknya, apa balasan mereka? Mereka mengkhianati Tuhan. Mereka mengkhianati kasih setia Tuhan. Mereka mengkhianati kebaikan Tuhan. Di belakang Tuhan mereka selingkuh. Di belakang Tuhan mereka selingkuh dengan penyembahan berhala. Mereka selingkuh dengan sikap moral mereka yang tidak baik. Mereka selingkuh dengan harta. Mereka selingkuh
dengan menolak nabi-nabi Tuhan. Itulah yang mereka lakukan. Itulah balas daripada kasih. Itu adalah balas dari kebaikan Tuhan kepada mereka. Maka di sini Tuhan mau melampiaskan, meluapkan kemarahannya atas umat Israel dan menggambarkan orang Israel itu seperti perempuan sundal. Kamu adalah perempuan sundal, katanya. Kalau di dalam bahasa Batak mungkin lebih kasar lagi dikatakan boru-boru si babi jalang dohamu ninna. Betul dohamu boru-boru si babi jalang. Memang kamu tidak ada akhlaknya. Sudah bagaimana baiknya aku dengan kalian? Apa yang tidak kuberikan kepada kalian semua sudah saya berikan. Tetapi apa balas dari kebaikan? Mereka mengkhianati kasih setia Tuhan. Mereka selingkuh. Oleh sebab itu ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan tidak mau lagi tunjukkan, Tuhan tidak mau lagi menasehati orang Israel dengan kata-kata dang siap behata laho paingoton bangsa Israel, dang siap behata laho mamudai hala Israel. Alani bohama carana di bata. Maka Tuhan mau menunjukkan dengan contoh nyata. Contoh nyata melalui Hosea. Tuhan mau tunjukkan bagaimana perasaan dia. Tuhan mau tunjukkan bagaimana bahwa moralitas orang Israel itu tidak ada lagi. Maka Tuhan suruh Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya lebih tepat dikatakan bahwa perempuan itu bukan sebenarnya perempuan sundal yang pertama, tetapi yang mau dikatakan adalah perempuan yang nantinya pasti akan bersundal, atau Hosea akan menikahi seorang perempuan yang memang memiliki sifat sikap yang tidak baik. Bahwa pada saatnya perempuan itu akan lari dari Hosea yang bernama tadi, itulah si Gomer. Gomer namanya. Dari pernikahan Hosea dan Gomer lahirlah 3 orang anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 orang anak ini mau Tuhan tunjukkan sebagai akibat yang mereka akan rasakan jika mereka mengkhianati Tuhan. Ketiga anak Hosea dan Gomer ini dipakai oleh Tuhan sebagai peringatan kepada orang Israel. Kalau engkau memang tidak mau berbalik lagi, maka ketiga anak ini menjadi gambaran pengkhianatan mereka. Apa hukuman Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada orang Israel? Yang pertama, nama anaknya adalah Yisrael, katanya. Tuhan akan menabur. Maka apa yang mau ditabur maksudnya di sini adalah bahwa Tuhan akan mencerai-beraikan mereka. Mereka itu akan saling membunuh, saling membenci, saling bermusuhan, tidak akan ada kedamaian, ujungnya mereka akan tersebar. Akan hilang mereka sebagai suatu bangsa. Kemudian anak yang kedua yang perempuan adalah namanya Lo Ruhama. Lo artinya tidak, Ruhama artinya dikasihi, disayangi. Artinya bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi, tidak lagi menyayangi. Tuhan punya batas kesabaran. Kalau mereka memang tidak mau lagi bertobat, maka dosa akan menjadi penghambat kasih Tuhan kepada mereka. Dan yang ketiga adalah Lo Ami, bukan umatku, dan bangsokku behamu. Terserah, pergi kemana saja, cari Tuhanmu. Kira-kira itu mau Tuhan katakan. Molo memang dang olo behamu marhamu baon, dang bangsokku behamu, dang debatamuna behau. Lului madalamu sadiri, silahkan pergi. Tidak lagi bangsaku, tidak lagi umatku.
pergi kemana saja sesuka hatimu. Moloneng laho balauma atar hira-hira ma tarima neneng dohonon ni Tuhani. Moloneng laho balauma dang bangsokku beho. Itulah peringatan daripada Tuhan jika mereka masih memang tetap mengkhianati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Gomer melahirkan 3 orang anak ini, pada akhirnya sama yang seperti yang Tuhan katakan di awal, bahwa memang ini perempuan tidak baik, memiliki sifat sundal di dalam dirinya. Dan memang setelah dia melahirkan 3 orang anak itu, dia pergi. Gomer pergi meninggalkan Hosea dan ketiga orang anaknya. Dia pergi menjadi perempuan sundal. Ditinggalhon si Hosea rap doho tolu ianakonna. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepergian Gomer ini menjadi perempuan sundal, tentu ini membuat sakit hati. Membuat sakit hati daripada Hosea. Apalagi dia sebagai seorang nabi, betapa malunya dia. Istrinya pergi menjadi perempuan sundal. Betapa sakit hatinya Hosea ditinggal oleh istri yang dia sangat kasihi. Ini adalah menjadi gambaran, seperti itulah umat Israel yang mengkhianati Tuhan, yang mempermalukan Tuhan di hadapan bangsa-bangsa lain. Mereka permalukan Tuhan. Tetapi ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca sampai ke pasal 3, ternyata tidak hanya sampai di situ. Jauh lebih menyakitkan lagi adalah karena ternyata Tuhan menyuruh Hosea untuk memanggil, menebus kembali Gomer dari tempat persundalannya. Panggil itu Gomer, bawa dia pulang. Bagaimana hati Hosea sudah begitu sakit dibuat Gomer. Tetapi Gomer harus disuruh Tuhan lagi untuk menjemput dia, menebus dia dari persundalannya. Bawa dia pulang ke rumahmu. Betapa sakitnya Hosea. Tetapi walau bagaimana juga Hosea tetap taat kepada perintah Tuhan. Hosea datang untuk menebus kembali Gomer yang sudah selingkuh ini. Gomer yang telah mengkhianati Hosea ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat jauh ke dalam perjanjian baru, inilah nubuatan tentang Yesus Kristus. Nubuatan tentang keselamatan Yesus Kristus. Ibu bapak saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan itu menjadi manusia? Bagaimana mungkin Tuhan itu yang kudus datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa? Dia datang untuk menebus kita, orang yang berdosa. Dia mencari kita yang hilang, mencari kita yang sesat, mencari kita yang berdosa ini. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Maka ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Hosea dan Gomer ini Tuhan mau tunjukkan kepada kita bahwa walaupun Tuhan itu adalah suami yang tersakiti, tetapi betapa besarnya kasihnya. Tuhan mau tunjukkan bahwa dia adalah suami yang selalu tetap setia dengan kasihnya kepada kita. Dia menjadi suami yang tetap setia akan janji keselamatannya kepada kita. Dan itulah topik minggu kita pada saat ini. Supaya kita mau melihat betapa besar kasih setia Tuhan kepada kita. Berkali-kali kita bersundal, berkali-kali kita selingkuh, berkali-kali kita membuat hati Tuhan tersakiti. Tetapi dia tetap setia dengan kasihnya kepada kita. Mari kita hitung berapa banyak dosa yang kita lakukan, tetapi Tuhan tetap setia. Dia setia kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pembaca nats firman Tuhan pada saat ini,
kita mau diingatkan bahwa gambaran ini adalah mau memperlihatkan kepada kita bahwa kitalah Gomer, perempuan sundal. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang memainkan hati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mempermainkan kasih Tuhan. Di mulut kita katakan Tuhan itu baik. Dengan mulut kita katakan Tuhan gembalaku, Tuhan keselamatanku, Tuhan penolongku, Tuhan kekasih jiwaku. Itu yang kita katakan dengan mulut kita. Tetapi di dalam perbuatan kita selingkuh. Di dalam perbuatan kita mengkhianati Tuhan. Bukan seperti yang kita ucapkan, yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Justru harta, uang, kehormatan, kenikmatan duniawi. Itu yang menjadi gembala, itu yang menjadi kekasih jiwa kita. Kita bersundal kepada Tuhan. Kita mengkhianati kasih Tuhan. Hanya di mulut saja kita katakan Tuhan gembalaku, Tuhan itu baik, Tuhan kekasih jiwaku. Tetapi di dalam perbuatan jauh dari apa yang kita ucapkan. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kita tidak datang gereja, biasa-biasa saja, merasa tidak bersalah, merasa tidak ada apa-apa yang terjadi ketika kita lama tidak datang beribadah. Tetapi coba kita kehilangan uang, siang malam sampai kita tidak bisa tidur, mengingat-ingat uang kita yang hilang itu. Tetapi tidak datang ke gereja, kita tidak merasa kehilangan apa-apa. Kita hianati cinta kasih kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan Yesus sering katakan, didiartam, disido, roham. Didiartam, disido, yang goroham. Ketika susah, ketika sakit, kita datang kepada Tuhan. Tetapi ketika sudah senang, kita melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan mau, mudah saja Dia mendatangkan murkanya kepada kita. Seperti nama anak-anak Hosea tadi. Dia dengan mudah saja dia bisa datang untuk mendatangkan murkanya kepada kita. Tuhan membuang kita. Tuhan berhenti untuk mengasihi kita. Tuhan berhenti untuk mengatakan engkau tidak lagi umatku. Dia bisa saja katakan seperti itu kepada kita. Cukup sampai di sini kasih setiaku kepadamu. Dia bisa saja katakan demikian kepada kita. Karena Tuhan juga punya perasaan. Tuhan juga punya hati. Kalau tetap kita begitu-begitu saja, Tuhan juga bisa. Saat disoma parsaurata, cukup sampai di sini kita. Silahkan tutup dalammu sendiri. Tuhan bisa katakan itu. Tetapi Tuhan adalah kasih setia. Dia baik. Dia tetap setia dengan kasih setianya kepada kita. Tetapi syukur kepada Tuhan. Dia adalah suami yang tetap setia. Dia masih berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu memperbaharui, memperbaiki sikap perbuatan kita, untuk selalu semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan setiap saat di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang Tuhan harapkan dari kita, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau saja meninggalkan kita. Tetapi yang Dia inginkan adalah pertobatan. Yang Dia inginkan adalah supaya kita semakin mengasihi Dia, semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari kisah Hosea dan Gomer ini. Ternyata firman Tuhan untuk menegur dan mengingatkan kita itu tidak selalu dengan kata-kata. Tidak selalu dengan kata-kata, tetapi bisa juga dengan gambaran, bisa dengan situasi nyata dari dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mungkin telinga kita sudah tebal. Mungkin telinga kita ini sudah jenuh, bosan mendengar teguran-teguran firman Tuhan. Bisa saja masuk kiri keluar kanan. Bisa saja seperti itu. Kita sudah bosan mendengarkan teguran-teguran Tuhan. Tetapi ibu bapak saudara yang kasihi Tuhan, di dalam firman ini kita mau diingatkan. Tuhan bisa saja mengingatkan kita. Tuhan bisa saja menegur kita, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan situasi-situasi, kondisi yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Sama seperti yang dipakai oleh Tuhan. Ala sosia behata di nasida dipakai gambaran nakani marhide si Hosea doho si Gomeri. Maka ingat ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang Batak katakan mata guru roha sisean. Mata guru roha sisean. Terkadang Tuhan akan ingatkan kita dengan situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau orang sering mau katakan mungkin ini ada sesuatu terjadi kepadanya, terus dia katakan mungkin ini teguran Tuhan buat aku. Nah, bisa saja seperti itu ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Atau ada situasi yang orang hadapi, dari situasi yang terjadi itu kita langsung tersadar, kita langsung mau untuk mengubah sikap kita karena ada contoh yang kita lihat langsung. Ketika terjadi kecelakaan, mungkin ada yang orang hadapi, langsung kita ingat. Mungkin seperti itu, bahkan yang telah terjadi COVID-19, tentu itu juga menjadi perenungan bagi kita. Mungkin Tuhan pakai COVID-19 mengingatkan kita, umat manusia, kepada Tuhan. Ketika terjadi bencana, itu semua adalah bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita. Tidak lagi dengan kata-kata, dengan situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk supaya kita semakin mencintai Tuhan, supaya kita untuk mau melihat Tuhan, supaya kita semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari tetap kita ingat seperti yang saya katakan tadi, mata guru roha sisean. Tetaplah gabe roha sisiak kita mau memperbaharui diri dengan situasi kondisi yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Kami boleh bersyukur oleh karena kasih setiamu. Walaupun kami Tuhan sering berbuat yang tidak benar, melakukan dosa, tetapi Tuhan masih tetap setia. Tuhan tetap memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sekalipun kami Tuhan sering menyakiti hati Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan tidak terselami dalamnya. Yang Tuhan harapkan adalah pembaharuan, supaya kami semakin mencintai, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kuasai kami dengan roh-Mu, supaya kami Tuhan boleh memahami situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan ini, untuk semakin mengingatkan kami Tuhan kepadamu, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu yang berkumpul pada saat ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, aktivitas kami yang akan kami lakukan di dalam minggu ini Tuhan. Kami menyerahkan diri kami. Berkati kami Tuhan, lindungi kami, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, sehingga kami Tuhan menjalani hari-hari hidup kami dengan penyertaan dari Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami,
Berikan mereka Tuhan hikmat, berikan mereka tetap semangat di dalam kehidupannya, di dalam menggapai masa depan dan cita-cita mereka masing-masing Tuhan. Secara khusus pada saat ini Tuhan, kami mau mendoakan kepada anak sekolah minggu HKBP Tamarunang yang akan melaksanakan sekolah Injil libur pada hari Sabtu ini Tuhan. Tuhan berkati supaya melalui kegiatan itu Tuhan, anak-anakmu sekolah minggu semakin dibekali, semakin siap menjadi pengikut Kristus yang setia kepada Tuhan. Berkati Tuhan pelaksanaan kegiatan itu supaya berjalan dengan baik di dalam penyertaan Tuhan. Lindungi sertai anak-anakmu sekolah minggu, demikian juga dengan guru-guru sekolah minggu. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau mendoakan kepada jemaat-Mu yang sakit, kepada Agusta Christine Borusianipar dan juga Amang MU Hutagalung. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan yang selalu memberkati tubuh kami, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan lawatan melalui obat yang dia konsumsi, melalui apapun tindakan-tindakan pengobatan yang dilakukan Tuhan. Semua itu jalan untuk kesembuhan bagi mereka. Kami mau mendoakan kepada jemaat-Mu yang berulang tahun, Amang HM Sitompul, Angelina, Alvan, Michael, Amang Inang YT Boru Lumban Tobing, Wesley, Amang M. Yesiboro dan Amang M. Ndababan. Berkati mereka Tuhan di dalam sukacita mereka di dalam ulang tahun. Biarlah Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan hikmat, kesehatan kepada mereka, sehingga mereka boleh bersukacita Tuhan atas hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka. Semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Semakin mereka bersyukur kepada Tuhan atas nikmat kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga mendoakan segala program kerja gereja-Mu HKBP Tamarunang. Tuhan berkati, berikan hikmat kepada majelis dan juga kepada jemaat-Mu Tuhan. Di dalam kesatuan dari Tuhan, kami boleh bersatu padu majelis dan jemaat untuk semakin membangun persekutuan yang penuh dengan damai dan kebaikan daripada Tuhan. Berkati Tuhan seluruh apapun Tuhan yang akan kami lakukan, laksanakan di dalam gereja-Mu ini. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyampaikan persembahan kita ke depan, dan sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 277. Dengan firman Tuhan
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu di hita dia makamang dotamina.